Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasar Syariah semuanya, selamat sore dan selamat bergabung di live Instagram sore hari ini dalam segmen terbaru Pasar Syariah di bulan Oktober, yaitu Brownies, obrolan santai seputar investasi syariah nih sob. Nah, bersama aku Aping yang insya Allah akan menemani live sore hari ini nih sob. Semoga dengan adanya live sore hari ini nih, sobat-sobat syariah semua yang sedang menonton semakin banyak nih mendapatkan manfaat dan juga semakin paham mengenai investasi dan juga perencanaan keuangan ya sob. Nah, pada live sore hari ini nih sob, kita akan bahas mengenai cara memilih investasi syariah terbaik dalam tema live kita hari ini, yaitu cuan halal selagi muda, emangnya bisa? Nah, bersama narasumber kita hari ini yaitu Madam Murniati. Beliau merupakan founder dari Sakina Finance dan juga rektor di Tazkiyah Islamic University nih sob. Nah, berbicara mengenai cuan halal selagi muda nih sob, pasti banyak banget nih sobat-sobat syariah yang yang suka mikir emangnya bisa ya lagi muda kayak gini dapet cuan kayak gitu kan. Sebetulnya bisa aja nih sob, cuma tergantung dari gimana diri kita sendiri. Sebetulnya banyak sekali pilihan, salah satunya adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal syariah nih sob, terutama kita melihat gitu jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas merupakan muslim nih sob, sehingga dapat dibilang bahwa pasar modal syariah ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam perkembangan dan juga pembangunan di Indonesia seperti itu. Nah, mau tahu info lebih lengkapnya nih sob, yuk kita saksikan live Instagram Pasar Modal Syariah bersama Madam Murtiati. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja nih invite Instagramnya Madam Murniati ya. Sebentar, aku invite dulu ya. Sebentar ya sob. Sebentar, kita invite dulu. Oke, Assalamualaikum Madam. Selamat sore dan selamat bergabung kembali nih Madam di Live Pasar Modal Syariah. Sebelumnya, Alhamdulillah sebelumnya apa baik, kabar nih sehat, Madam? semuanya sehat ya. Semangat. Alhamdulillah. Harus dong, Madam. Jumat sore Gimana yang harus Madam? Maaf. semangat. Semangatnya macet menuju ke Bogor dan Betul. Puncak dan Bandung. Soalnya udah mau masuk weekend ya Itulah Madam. seperti atau pergerakan saham di akhir pekan biasanya agak gimana gitu. Betul. Oh iya nih sobat, sedikit informasi nih sebelum kita masuk ke materi. Madam Murniati ini pada tanggal 10 Oktober kemarin telah mendapatkan gelar dokter kedua nih ya Madam, Masya Allah, di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Wah, Masya Allah. Selamat nih Madam, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi Madam dan juga bagi orang banyak serta berkah dan barokah ya Madam. Amin Suara ya rabbal Medan kecil katanya. alamin. Ada yang komentar. Coba sekarang kita tes suara lagi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Oke nih, baru oke nih suaranya nih Madam, gak hilang-hilang. Semoga gak hilang-hilang nih Madam suaranya. Oke nih Madam, mungkin sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin Madam Madam Murniati bisa sapa dulu nih Sobat Pasar Syariah yang lagi nonton live sore hari ini nih Madam, sebelum kita masuk ke materi. Iya, iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Madam diundang oleh Pasar Modal Syariah kita untuk bincang-bincang sore ini, ya, didamping oleh Mbak Aping dan tentu saja eh, ini dong undang-undang teman-teman sedekat kita, teman-teman di sekitar kita, saudara-saudara kita untuk masuk ke ruang IG live kita.
Betul. Jadi teman-temannya diajak-ajakin nih ya, Madam ya. Jadi kita sore-sore nyaksiin live kita sore hari ini. Siapa tahu aja kan nanti juga mendapatkan manfaat nih, dapat ilmu juga nih dari Madam gitu kan ya, Madam ya. Nah, oke deh nih Madam, kita langsung aja nih Madam. Untuk live sore hari ini nih Madam, temanya sangat menarik nih, Sobat Pasar Muda Syariah, karena seperti yang kita ketahui kan bahwa saat ini nih Madam, mungkin anak muda atau yang biasa kita sering sebut tuh generasi milenial dan juga Gen Z nih sudah mulai melek nih akan finansial ya Madam, terutama mengenai investasi. Apalagi nih generasi milenial nih Madam yang sudah memasuki dunia kerja dan sudah mulai memiliki penghasilan sendiri, mungkin udah mulai menyisihkan nih dari gajinya untuk diinvestasikan. Cuman nih, Madam, terkadang banyak juga nih generasi milenial atau anak muda yang mungkin ikut Ya, investasi, cuman ikut-ikutan, yang penting cuan. Padahal ya, Padahal yang perlu diketahui adalah sebetulnya kita ya. investasi juga harus tahu ya, Madam, bukan cuma soal cuan, tapi juga kita harus tahu resiko Ya. dari investasi yang kita pilih nanti. Seperti itu nih, Madam. Jadi, pas nih, Madam, dengan topik kita hari ini, jangan asal cuan-cuan, tapi kita juga harus tahu nih, Sob. Jadi, Sobat semua tetap harus saksiin live kita hari ini sampai selesai dalam topik cuan halal selagi muda, emangnya bisa bersama Madam Murniati. Nah, oke nih Madam, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama nih ya Madam. Kira-kira nih Madam, kenapa sih kita nih sebagai anak muda dan juga generasi milenial dan juga Gen Z gitu harus mulai investasi dari sekarang, Ya, terutama investasi ya, syariah nih Madam? ini ya kalau kita lihat kenapa sih kita baru mikirin investasi kalau ada uang yang banyak atau seolah-olah seperti itu salah banget ya. Justru kita harus memulai investasi ketika kita dari kecil, dari sejak bahkan Madam kalau Madam lebih ekstrim ya kadang-kadang bilang gini Mbak Aping harus dari bayi investasi itu. Orang kan kaget, masa bayi disuruh investasi sih? Ya iyalah orang tuanya atau walinya yang harus memastikan investasi dia mulai dari bayi, banyak sekali. Bahkan kalau kita mau dengan pasar modal syariah misalnya ya, memang belum belum boleh ya karena KTP-nya ya. Tapi atas nama orang tua, tetapi dana yang dialokasikan untuk pendidikan anak, untuk investasi di masa depan itu bisa mengatasnamakan tetap atas namanya orang tua tetapi apa anak kita yang kita menjadikan apa tujuan dari investasi ini adalah untuk masa depannya gitu. Mbak. Nah, Betul, Madam. ya, iya. Nah, Nah, apalagi tapi tentu saja niatnya adalah kalau dalam, apalagi kalau kita bicara soal syariah ya, atau kita sebagai seorang muslim ya, sebagian kita yang hadir pada hari ini muslim, tentu saja dituntut untuk supaya memperbaiki niat untuk investasi ini adalah untuk ibadah, untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang muslim yang harus mengelola uangnya dengan baik. Nah, gitu tuh Mbak Aping. benar, apalagi kita berkaca ya Madam dari apa namanya kejadian Ya, pandemi kemarin juga nih yang di PHK ya, di mana-mana, mungkin juga kita harus menyiapkan income lain nih, gitu kan. Dan apalagi juga pandemi kemarin mungkin menjadikan momen juga nih Madam untuk anak muda dan juga generasi milenial untuk ya. mulai berinvestasi gitu, karena kan mungkin dapat dikatakan juga ya Madam kalau sekarang tuh investasi udah mudah gitu ya, udah bisa kita lakukan dimanapun kita berada gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman dan sobat pasar modal syariah semuanya nih udah nggak ada alasan lagi nih mungkin ya Madam untuk kita mulai Ya, ya berinvestasi kalau dari dulu sekarang kalau nih mau Madam. trading itu harus kita live ya, pergi ke bursa, kemudian atau kita minta uh, manajer investasi kita untuk hadir di sana. Tapi sekarang semuanya dengan picit-picit di SOTS kita ya, uh, itu bisa langsung Hmm. bertransaksi kapan saja, anytime. Tapi tentu saja kalau weekend begini, ini sudah jam 4 ya, berarti sudah tutup. Tapi sudah boleh booking ya, booking nanti hari Senin baru trading lagi. Nah jadi eh, karena kemudahan itu dan juga mulainya kalau dulu kan kalau mau itu berapa gitu ya berjuta-juta, ratus-ratus ribu juga bisa. Misalnya kita mulai dulu dari 100.000 pula ya tapi ya cuan yang diharapkan kalau investasi kecil ya pasti kecil ya Mbak Aping ya. Mbak Aping itu suara kan?
Gimana? Ada abang-abang lewat, Madam. Nah, jadi gitu, kalau misalnya kita mulai dari awal dengan yang kecil, kita sudah belajar dulu, misalnya 500.000. Nah, terus kita juga kenal dulu dong. Sebagai pemula, kita pastikan dulu, aku mau niat dulu nih, ya Allah. Karena dengan pandemi kemarin, kayaknya kita banyak sekali nih cobaan-cobaan yang kita nggak kira-kira. Padahal ingat loh Mbak Aping, akan ada datang lagi pandemi-pandemi selanjutnya yang kita tidak tahu. Jadi, Allah kan menguji kita itu dengan cara Allah yang macam-macam ya, dengan berbagai macam skenario yang kita harus siap siaga. Jadi kemarin tuh pelajaran pandemi itu seperti kata Mbak Aping, yang harusnya ke depan kita harus siap-siap. Ini apalagi ya yang Allah mau coba ya. Nah, berarti kita kan sudah tahu bahwa cobaan itu akan terus-menerus. Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh dalam satu ayat Al-Qur'an Mbak Aping, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wabasyirus sabirin. Jadi memang Allah uh, menyebutkan bahwa aku akan uji manusia-manusia itu dengan ketakutan, khauf, ju', kelaparan, kekurangan harta, amwal, anfus, kehilangan nyawa, samarot, buah-buahan kata Allah, makanan lah gitu. Iya banget nggak sih Mbak Aping? Ya kan kita dicoba untuk 5 hari. Nah, tapi kata Allah, aku akan Betul. beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, tentu saja sabar ini orangnya ikhtiar, yang nggak ngeluh, tapi juga langsung cari solusinya gimana. Nah, kan kalau begitu ujian ini akan datang terus ke depan-depannya, harus lebih siap. Nah, kita bisa nggak? Sudah belum nih kita investasi hari ini? Gitu, nanyanya gitu terus. Hari ini aku udah investasi belum ya? Ah, akhir bulan nanti aku mau investasi apa ya? Gitu, Mbak Afing. Betul. Nah, apalagi nih, Madam, mungkin di sini juga nih, Sobat Pasar Modal Syariah, banyak juga nih, Madam, investor-investor yang baru mau mulai kayak gitu kan. Jadi, atau mungkin yang tadi Aping bilang juga nih, Madam, di awal, kalau banyak juga nih, apa namanya, Sobat Pasar Modal Syariah, atau mungkin teman-teman semua yang mungkin udah ikut investasi, tapi cuman hanya ikut-ikutan aja gitu. Nah, sebetulnya nih, Madam, sebelum memulai investasi yang baik dan benar ini, gimana sih kita harus memulai mempersiapkannya tersebut gitu, terutama yang tadi Aping bilang untuk investor Ya, pemula ya ini nih, pertamanya adalah Madam. kita harus memastikan apa sih tujuan investasi kita. Karena kalau tujuannya nggak matching dengan apa yang kita investasikan, nanti akan ada masalah di portfolio atau perencanaan. Misalnya ketika ini siapa ya yang sudah bergabung namanya di sini, misalnya Mbak Nurul Fatimah ya yang baru bergabung ini. Selamat datang Mbak Nurul Fatimah, Madam sebut namanya ya. Mbak Nurul Fatimah akan misalnya melanjutkan S2 tahun depan. Berarti kan investasinya cuma 1 tahun. Berarti jangka pendek. Nah, jangka pendek ini investasinya untuk apa? Di mana gitu kan? Nah, tapi ini ada namanya Pak ini Mas Pedi Grianto. Misalnya Mas Pedi mau, maaf ya ini Mas Pedi kalau salah ya. Ini mau investasi untuk kebutuhan menikah misalnya. Nikahnya tapi 5 tahun lagi karena Mas Pedi masih di kampus di universitas misalnya. Nah, artinya 5 tahun lagi itu kan masih lama. Ini berarti jangka menengah. Terus investasinya apa? Nah, tapi kalau Muhammad Rizky gitu ya, ini aku mau investasi untuk jangka panjang untuk pensiun. Nah, aku sekarang masih di usia produktif, masih baru kuliah. Aku udah mau mulai mencari saham-saham yang mencari investasi-investasi yang jangka panjang. Nah, jangka panjangnya salah satunya saham. Kalau kalau saham ya saham syariah dong. Gitu. Betul. Jadi balik lagi ya, Madam, harus disesuaikan Dua. dengan tujuan kita untuk mengikuti investasi, Ya. gitu ya, Madam. Nah, kemudian nih, Madam, kira-kira apa saja sih produk yang ada di investasi syariah itu sendiri? Mungkin masih Ya. banyak juga nih sobat dan teman-teman yang masih bingung nih, apa aja sih kira-kira produk yang Ya, ada di nah investasi di investasi syariah itu, syariah Madam? itu kita kenal yang paling banyak dikenal orang adalah bank, ya kan? Di bank syariah kita ada produknya, dari tabungan biasa sampai deposit
ya, deposito yang berjangka 1, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kemudian juga ada yang bank syariah ini juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan pasar modal syariah, yaitu sukuk, penerbitan sukuk. Kemudian bank syariah juga bekerja dengan pihak lain, misalnya dengan proteksi asuransi pendidikan. Jadi tabungan plus proteksi asuransi syariah. Nah, itu di bank syariah. Kemudian investasi yang lain juga ada yang ke manajer investasi. Nah, manajer investasi ini kita bisa ke sekuritas-sekuritas apa saja yang kita bisa pilih, dan kita ke reksadana, misalnya reksadana syariah, dan apakah reksadana campuran atau reksadana dengan porsinya berapa-berapa, itu nanti bisa minta dari manajer investasi yang kita tunjuk. Dan manajer investasi ini juga akan ngecek profil kita ini termasuk moderate atau risk averse, atau risk averse itu artinya nggak mau resiko, atau risk taker yang mau beresiko. Nah, kalau misalnya kayak Mbak Api ini dari wajahnya ya, itu kayaknya risk taker deh. Suka siap nih untuk ke saham, karena ini biasanya untuk yang moderat ke atas, moderat sama risk taker untuk saham syariah. Nah, jadi itu dari multifinance. Di saham syariah sendiri sudah ada beberapa efek syariah ya. Ada saham syariah, ada sukuk syariah tadi yang disebutkan, sukuk ya, ada reksadana tadi sudah disebutkan, dan jangka panjang, jangka waktunya juga macam-macam. Ada juga ada KIK EBA syariah ya, dan surat berharga yang lainnya. Nah, ini apa, kita ketahui bahwa jangan kaget ya, kita itu ada 60% dari emiten yang melantai di pasar bursa kita itu sudah masuk di dalam daftar efek syariah. Tahu dari mana sih daftar efek syariahnya? Ada, dikeluarkan, ditulis aja, diketik di Google. Daftar efek syariah tahun 2002, karena dikeluarkan 2 kali 1 tahun. Nah, jadi 2002. Silakan. Nah, terus gimana Betul. caranya untuk supaya bisa aku mau nyoba ke bank syariah, pergi semuanya online sekarang. Aku mau nyoba untuk ke reksadana syariah, semuanya online. Aku mau nyoba ke saham syariah, semuanya online. Ya. Nah, ya silakan Mbak Aping. Betul. Jadi lebih mudah juga ya, jadi udah nggak ada alasan lagi nih ya, Iya, Madam jadi ya. apalagi sekarang semuanya bisa misalnya kan, kalau ribetnya memang, kalau ribet ya, kalau misalnya pertama kali buka SOTS ya, SOTS itu ada 18 SOTS yang bisa melayani kita kapan saja, dan bisa kita pilih tuh SOTS yang mana nih gitu ya. Jadi bisa nanti membantu kita untuk trading saham syariah misalnya ya, kalau sudah siap. Nah, Oke deh, baik. Nah, selanjutnya nih Madam, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan kita udah tahu nih ada apa aja produk yang ada pada investasi syariah gitu ya. Mungkin ada pertanyaan juga nih, banyak nih dari sobat-sobat ya. syariah nih Madam yang ditanyakan. Kan kadang ada aja nih ya, Madam, stigma dari orang yang berpikir bahwa kalau investasi syariah itu katanya mahal, terus butuh uang yang banyak, ribet gitu kan. Sebetulnya nih Madam, kita tuh butuh modal berapa sih, modal minimal yang harus disisihkan Ya, untuk memulai ya kalau investasi di ini nih bank Madam? syariah kan, kalau kita untuk deposito misalnya atau tabungan kan, kita buka tabungan aja 100.000. Kalau kita memang betul-betul risk averse, kita taruh di tabungan, memang dari segi returnnya memang rendah ya. Namun bisa kita mulai dengan membuka tabungan 100.000 misalnya. Kalau misalnya disiplin investasinya, nggak ditarik-tarik dari ATM gitu ya, itu paling sederhana. Nah, kemudian naik lagi ke deposito dari 1 juta sampai ke atasnya. Nah, kemudian naik lagi nih ke sukuk. Sukuk itu 5 juta untuk per lembar sukuknya, dan itu sukuk retail sekarang ini lagi penawaran. Wah, bisa nih kita coba nih ya, sukuk retail SR 018. Nah, jadi bisa nanti kita coba lagi, misalnya mau buka saham syariah. Aku mau pertama adalah kenali dulu fatwa-fatwa saham. Investasi di pasar modal Hmm. syariah itu apa sih? Jangan nanti kita pengen syariah-syariah tapi nggak ngerti
prinsip-prinsip syariahnya. Nah, jadi kita baca fatwa-fatwanya sekitar ada 14-an ya, fatwa-fatwa yang berkenaan dengan pasar modal syariah, supaya kita tahu hukumnya dulu, karena memang kita kalau mau bertransaksi di pasar itu harus juga tahu hukumnya supaya tidak terjebak dengan riba. Nah, itu memang Umar bin Khattab ya Betul. gitu. Nah, kemudian setelah itu kita pilih SOTS kita, Sistem Online Trading Syariah. Nah, ini ada di mana aku mau pilih apa sekuritas ini aku mau pakai sekuritas ini gitu. Nah, itu banyak sekali. Tahu dari mana sih, Madam? Daftar SOTS-nya ada di Google. Google aja semuanya, sama alamat-alamatnya ada semua ya. Atau kita pergi ke websitenya Pasar Modal Syariah, ada di sana semua ya. Betul, Madam. Nah, mungkin untuk sobat pasar modal syariah nih yang mau tahu cek daftar efek syariah bisa juga nih mampir ke link bio yang ada Ya, di Instagramnya pasar modal syariah nih, sobat pasar modal syariah semuanya. Oke deh. Nah, mungkin ya, Madam, salah satu yang bisa investor pemula gitu pilih adalah yang tadi Madam bilang adalah reksadana syariah ya, Madam. Karena mungkin pada produk ini nih sobat bisa mulai dengan nominal yang bisa dibilang sangat terjangkau gitu ya, Madam. Dan mungkin juga ya, sebagai pilihan yang tepat nih untuk investor awal yang ingin memulai investasi nih. Karena di reksadana syariah ini nanti kalian juga akan dibantu oleh manajer investasi. Jadi kalian udah nggak perlu lagi yang pusing-pusing gitu ya, Madam. Wah, Masya Allah nih, Madam. Ini menarik banget nih, Madam, dan juga sobat-sobat syariah semuanya, pembahasan kita sore hari ini. Namun nih, Madam, sebelum Aping berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Aping mau mengingatkan dulu untuk sobat-sobat syariah dan juga teman-teman, jika kalian memiliki pertanyaan, bisa nih langsung tanyakan di live sore hari ini melalui komentar atau melalui question box di bawah. Karena mumpung ada Madam nih di sini, jadi nanti insya Allah nih di sesi terakhir live sore hari ini aku akan pilih nih 2 sampai 3 pertanyaan dari sobat pasar modal syariah yang akan dijawab langsung oleh Madam Murniati di live sore hari ini. Jadi ayo manfaatin kesempatannya untuk bertanya dengan Madam ya, Murniati nih, gitu ya Madam. Baik deh, ya. kalau begitu kita lanjut nih Madam ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, kira-kira nih Madam, gimana sih cara menghitung keuntungan dan kerugian dari Iya, nah itu berinvestasi itu bisa sendiri, nanti kita Madam? lihat dari portfolio masing-masing eh, apa jenis investasi yang kita mau masuki, misalnya, atau kita mau mulai, aku pengen mulai dengan deposito syariah, misalnya tadi dari bank syariah, aku pengen reksadana syariah, itu semuanya ada perhitungan portfolionya masing-masing gitu ya. Nah, termasuk juga resiko kerugiannya kan turun naik juga gitu. Dan kalau misalnya aku ada di e-commerce, reksadana syariah, ini kok mereka ada sih di dagang ini, bener nggak sih gitu kan? Nah, itu juga harus kita ketahui. Jangan sampai kita nggak tahu channel-channel yang sudah resmi oleh OJK itu boleh untuk menjajakan reksadana apa jenis-jenis investasi, misalnya reksadana syariah. Nah, kemudian kita juga lihat untuk yang investasi saham misalnya. Nah, kita lihat kan nanti biasanya ada harga yang ditawarkan, kemudian portfolionya selama berapa tahun terakhir gitu kan, dan kemudian kinerjanya seperti apa. Jadi kita bisa hitung tuh. Nah, memang rata-rata yang legal itu dan logis, kata OJK kan legal, logis. Nah, itu dari 30%. Betul. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya kalau kita mau cut loss juga, cut loss-nya rata-rata 30% deh, jangan kalau mau cut loss gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau berhenti nih, aku nih rugi. Nah, kan mungkinnya rugi kan ya. Rugi itu biasa. Jadi gimana nih, kita gugup nggak nih rugi nih? Nah, kita lihat dulu gimana untuk ininya. Makanya kita harus lihat dulu performance-nya atau kinerjanya masing-masing sebelum kita membeli. Ya namanya juga kita mau investasi. Masa kita nggak ngerti sih? Nah, harusnya kita pelajari. Oh, ini kalau saya mau beli saham syariah di perusahaan ABC, ini ABC ini jualan apa sih? Nah, kita harus tahu. Kita buka annual report-nya, kita buka website-nya, kita baca gitu kan. Nah, jadi bisa nanti sama-sama.
Oke, baik. Nah, seperti itu nih, Sobat. Nah, terus gimana nih, Madam, menentukan bahwa produk investasi saham syariah yang kita pilih ini nih udah tepat gitu? Karena mungkin masih banyak juga nih yang masih ragu dalam memilih produk mana yang buat diinvestasikan gitu, terutama dalam investasi syariah ini nih, Madam. Nah, kira-kira gimana tuh, Madam, kita milih produk Ya, ya investasi yang memang tepat gitu? kalau misalnya tepat itu kan tadi pertama kita sesuaikan dengan perencanaan tujuan keuangan kita. Kedua, tepat juga kita sesuaikan dengan apa yang kita kenal gitu. Jangan kita pengennya "Ah, ini kata orang, ah, jangan. Nah, gitu. Betul. Jangan Karena kita harus ikut-ikutan ya, tahu Madam ya. kalau misalnya kita kita mau investasi, kita harus kenal dulu ini makhluknya apa, perusahaannya apa, terus kerjaannya apa gitu. Nah, kalau memang sudah terdaftar dalam pasar modal syariah, insya Allah bisa bisa kita bisa percaya bahwa ini sudah disaring oleh OJK dan tentu saja dengan dibantu dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa saham-sahamnya sudah atau emitennya ya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Ya, Betul. Nah, kemudian nih, Madam, kita langsung beralih ke ya, pertanyaan selanjutnya nih, Madam. Kira-kira nih, Madam, apa keuntungan dan juga risiko dalam berinvestasi di saham syariah ini tentunya? Karena mungkin balik lagi tadi masih banyak nih investor yang mau untungnya aja gitu nih, Madam, tanpa berpikir gitu risikonya seperti ya apa, memang kayak gitu nih, pertama Madam. kalau kita lihat dari keuntungannya pastinya kenaikan dari harga saham tersebut ya. Jadi kalau kita misalnya sudah setahun, 2 tahun, aku mau jual, tadi aku beli cuma 200 gitu kan. Kalau begitu aku sudah beli 100 lot ya, satu lot itu 100 lembar ya. Berarti aku mau jual nah jadi kira-kira udah untung misalnya dari untung perbedaan dari harganya. Jadi tahun depannya kita sudah ada selisihnya, kita putuskan mau jual, boleh dijual. Nah, kalau enggak, kalau kita hold terus ya, berarti setiap akhir tahun kita akan mendapatkan dividen, keuntungan dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi nanti kita diundang tuh ke RUPS, weh keren, rapat umum pemegang saham. Nanti dikasih undangan di email. Nanti kita ditanya mau nggak ikut, katanya hadir. Usahakan ikut tuh biar kita lihat. Walaupun kita pemegang saham minoritas ya, tapi keren dong udah diundang sama perusahaan Antam misalnya. Dia perusahaan emas. Kemudian udah diundang sama BSI misalnya karena dia punya saham BRI Syariah gitu kan. Kemudian diundang sama perusahaan BSD misalnya karena yang bergerak di properti. Keren dong. Mbak Aping keren banget, mau kemana? Ke RUPS dong, mau rapat gitu. Supaya apa? Supaya semangat untuk investasi kita juga makin meningkat karena kita merasa memiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ketika saudara-saudara kita, anak-anak kita ngelihat, mami punya perusahaan itu ya. Nah, jadi itu keuntungannya adalah bisa membangkitkan semangat untuk yang lain juga berinvestasi. Betul. Cuman nih Madam, karena kan mungkin banyak juga nih gitu yang bingung nih. Kira-kira kita tuh menentukan bahwa investasi itu tuh tetap Ya, syariah tuh kayak ya gimana ya keren. Madam? Jadi pertama adalah kita hindari dulu ada 6 hal ya kalau kita pengen tahu investasi itu syariah atau enggak sih. Kita bisa ngecek, nggak perlu nanya ke Ustadz. Belajar sendiri juga bisa. Ya. Tidak terkena dengan elemen riba atau tidak ada unsur-unsur ribanya. Unsur-unsur riba itu kalau investasi yang kita taruh uang 1 juta dijanjiin nanti akan kembali untungnya 1.200.000 berserta pokoknya dikembalikan dalam waktu 3 bulan. Itu berarti udah jelas ada unsur ribanya. Karena investasi apapun tidak ada dijanjikan, tidak boleh dijanjikan di depan. Ya, kembaliannya berapa. Kedua adalah goror. Dia ini ragu-ragu deh. Aku kayaknya nggak jelas deh transaksinya. Dia saham syariah. Dia saham misalnya. Dia bilang ini saham. Tapi kok
Terus dia bilang orangnya saham syariah, aku mau ngecek dulu ah. Nah, begitu. Cara ngeceknya gimana? Ke 015 0811 185 157 157 157. Tanya, ini betul nggak sih emitennya syariah? Oh, bukan ini. Nah, kenapa? Karena ternyata kita ragu. Ini jualannya nggak jelas. Nah, kalau begitu ini biasanya tidak terdaftar di DES ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah maisir, ada unsur judinya. Makanya hati-hati dengan investasi saham. Kalau kita masih pikirannya maisir atau spekulasi, hati-hati karena tempatnya bisa terjerumus juga. Namanya saham syariah, tapi bisa nggak kita tetap spekulasi? Bisa, tergantung niat kita. Kita mau investasi saham syariah ini untuk jangka panjang atau mau spekulasi-spekulasi aja? Atau nanti kita jadi kayak aku nih pengen dapetin sekian, aku pengen targetin sekian. Jadi tiap malam dipantengin. Nah, jadi niatnya udah berubah. Jadi spekulasi ini bisa juga terjadi di saham investasi saham syariah. Nah, kemudian yang keempat adalah yang ada unsur zolimnya. Ya, ada nggak nih perusahaan, kita baca dulu nih ya perusahaannya, ada nggak dia mendolimi misalnya karyawan-karyawannya sampai karyawannya protes atau ini. Jadi kita harus tahu semua tuh tentang perusahaan tersebut. Nanti dia ada. Maaf madam, suaranya hilang. Madam, madam maaf suaranya hilang madam. Hilang ya? Waduh. Eh, Iya, sampai di mana? waduh. Iya madam, gimana nih madam? Apa namanya cara biar tahu kalau misalkan Oh investasi gitu. itu tuh Ya, tetap jadi syariah gitu madam. jadi pertama adalah tidak boleh ada unsur riba, goror, maisir, zolim, doror, haram. Cuma 6 ini aja nih. Tapi harus belajar. Makanya nggak perlu nanya ustadz. Belajar sendiri ya. Ini Mbak Didi Mustika. Ya, Mbak Wiji, belajar sendiri. Insya Allah bisa jadi pakar untuk diri sendiri. Belajar jangan sampai, riba itu apaan sih? Nah, goror itu apa sih? Spekulasi itu apa sih? Nah, tadi kan udah Medem kasih contoh-contohnya. Atau baca aja di tulisan-tulisan Sakinah Finance. Banyak banget tentang riba, goror, maisir, zolim, doror, dan haram ya. Yang haram ini ini kerennya kalau emiten-emiten itu sudah tersaring menjadi di dalam daftar efek syariah, mereka sudah dikeluarkan dari unsur-unsur satu, misalnya perusahaan yang menjajakan sahamnya sebagai atau menawarkan sahamnya sebagai saham syariah itu tidak boleh yang dari perusahaan yang rokok. Kedua, dari bank konvensional. Ketiga, dari perusahaan dari hotel-hotel yang bukan syariah, ya. Keempat, dari perusahaan senjata. Nah, gitu. Dan terus kerja yang kelima dari sisi hutangnya dan sebagainya itu harus memenuhi syarat dari pasar modal syariah, ya. Betul, wah Masya Allah nih banyak sekali nih insight baru yang kita dapat nih dari Madam di live hari ini nih. Baik nih Madam, kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke Ya, pertanyaan dari sobat semua nih Madam. Kira-kira nih dari Madam nih ada nggak nih tips and trick atau strategi investasi yang baik dan benar agar ya, bisa mencapai pertama tujuan adalah gitu nih Madam? luruskan niatnya. Ya, luruskan niat. Karena apa? Kebanyakan orang yang gagal dalam berinvestasi adalah niatnya memang untuk spekulasi. Sedangkan kalaupun baik itu di saham syariah maupun saham yang konvensional yang biasa, kalau niatnya untuk spekulasi, ini risikonya tinggi banget dan siap-siap untuk jatuh, ya. Dan memang spekulasi atau maisir, ya, judi, ya, itu dilarang dalam konteks syariah. Kedua, ya, jangan greedy. Greedy itu rakus.
asik, aku cuan nih hari ini, mau beli lagi ah. Pelajari pasar, pelajari makro ekonomi, mikroekonomi, dan harus wajar. Jangan sampai pokoknya ini kayaknya bakal segini deh. Greedy itu yang menjadikan banyak orang yang gagal di pasar modal. Dia sudah tidak waras lagi. Dia sudah tidak menghitung fundamental sama technical knowledge-nya lagi, nggak jalan gitu. Karena menggunakan perasaan dan menggunakan pokoknya ini untung-untungan dah gitu kan. Jadi memang tidak menggunakan keilmuan yang tepat gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak melihat situasi. Misalnya, ini aku untuk apa? Misalnya tadi tujuan dari investasi kan untuk apa? Tiba-tiba uangnya mau dipakai, sedangkan belum saatnya untuk dijual lagi sahamnya misalnya. Nah, itu kan berarti nggak tepat. Nah, jadi kurang lebih 3 ini yang kita harus pastikan ya. Dan kalau kita belajar tentang akad-akad syariah, prinsip-prinsip syariah, insya Allah nanti akan bisa mendapatkan lebih siap lagi untuk menjadi investor di pasar modal syariah kita. Betul. Mungkin tambahan lagi nih ya, Madam. Kita kalau misalkan mau investasi tuh harus menggunakan uang dingin ya, Madam. Jangan sampai nanti uang yang kita investasikan malah tercampur dengan uang yang Ya, sebetulnya kita butuhin nih untuk kebutuhan makanya sehari-hari ya, investasi itu kalau Madam. dari segi kebutuhan ada 10, 20, 30, 40 ya. Itu rumusnya. 10% sedekah dulu dong. Sebelum investasi sedekah dulu. Investasi akhirat dulu. Betul. Itu dia sedekah, pastikan zakatnya pastinya ya. Dan 10% ini kita sedekah, dan tentu saja bukan hanya zakat tapi infak, wakaf kalau bisa ya, wakaf tunai sekarang juga sudah sangat terjangkau ya. Kemudian 20%. Nah, ini adalah untuk proteksi dan investasi. Nah, 30%-nya untuk bayar utang. Jangan sibuk investasi tapi utang numpuk. Dan orang nagih kemana-mana, marah, kesel. Jangan. Dan 40%-nya adalah makan. Ya, makan kehidupan sehari-hari. Walaupun 10% yang tadi zakat infak sedekah itu adalah minimal 10%-nya. 20% utang investasi sama proteksi ini juga minimal 20%. Hutang 30% itu maksimal. 40% makannya juga maksimal. Ya, jadi kita tahu nih, kalau maksimal boleh diminimalkan, makannya jangan banyak-banyak. Ya, makan yang sehat-sehat itu juga murah loh. Mbak Aping, jangan ke mall gitu kan. Kenapa? Karena ya dimasukin yang minimal tadi. Betul. Yang tadi yang minimal 20% tadi kan proteksi sama asuransi syariah sama investasi syariah, itu 20% bisa kita lebih tingkatkan lagi, lebih banyakkan lagi karena untuk kepentingan masa depan. Kalau makan sama makan itu kan untuk kepentingan Betul. hari ini gitu kan, makan gitu kan. Ya. Nah, ya. Atau mungkin bisa aja nih kalau misalkan untuk makan kita belanja ke pasar gitu ya. Biasanya untuk seminggu aja tuh kita udah dapat banyak gitu ya, Madam, dengan hanya misalkan 20.000 kayak gitu ya, Madam. Atau enggak kan mungkin kalau misalkan sekarang tuh banyak juga anak muda yang apa ya, setiap harinya belanja kopi gitu, daripada uangnya dipakai untuk belanja kopi setiap hari gitu. Lebih baik dialokasikan untuk diinvestasikan gitu ya, Madam ya, agar lebih bermanfaat. Seperti itu nih Iya. sobat Sahabat Syariah Iya. semuanya. Oke deh kalau gitu nih, Madam, kita langsung aja nih jawabin pertanyaan yang masuk, karena udah ada beberapa pertanyaan nih dan lumayan banyak juga dari Sobat Pasar Syariah. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ini ada pertanyaan dari Osea underscore Oasi. Assalamualaikum Madam, Madam izin bertanya dan minta tipsnya ya Madam, khususnya untuk yang akan studi lanjut S3 ke luar negeri dan memboyong keluarga. Kira-kira investasi dan dana-dana apa saja yang perlu Ya, disiapkan nih untuk Madam? Terima S3-nya kasih. kapan? Kalau misalnya tahun depan, itu biasanya untuk yang sifatnya jangka pendek. Berarti kan kalau jangka pendek ini pilihannya yang bisa cair dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau S3-nya 5 tahun lagi, berarti kan jangka menengah. Berarti masih banyak pilihan yang lain. Nah, kalau yang S3-nya nanti 10 tahun lagi, di atas 5 tahun, berarti jangka ke
panjang. Nah, berarti S3-nya ini termasuk orang yang ini tadi yang penanya tadi ya, terima kasih banget ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi lupa? Nah, OASI OASI, Madam. untuk yang S3 yang misalnya eh, apa termasuk profilnya apa nih? Aku berani loh, madam. Aku kayaknya seneng nih sama saham syariah. Aku bisa belajar lagi. Aku udah baca fatwa-fatwanya. Aku udah baca bagaimana cara technical knowledge-nya sama fundamental knowledge-nya, terus membaca makroekonomi, mikroekonomi. Atau aku udah punya temen nih untuk berikan aku nasihat untuk bagaimana memilih saham-saham yang bagus untuk di pasar modal syariah. Nah, kalau begitu itu bisa dengan jangka panjang, menengah, panjang udah bisa dengan di pilihannya di pasar modal syariah ya. Nah, di pasar modal syariah itu nanti juga kita bisa sebar, aku pengen yang sangat kecil resikonya dah, yang mana ya? Nah, kita lihat pergerakan sahamnya. Aku kayaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita juga baca tentang analisis analisa yang ada di IDX channel ya, atau di pasar modal syariah kita. Pasar itu saham-saham ini seperti apa ya yang dibicarakan. Nah, terus aku pengen yang ini tapi aku nggak kenal perusahaannya, jangan. Nah, misalnya aku kayaknya jangka panjang, nah kalau begitu aku pilih yang ini. Nah, jadi memang kalau dari segi dua hal yang tadi sangat fundamental bagi para investor, jangka tujuan dan jangka panjang, jangka waktu. Nah, kalau misalnya sudah siap seperti itu, juga pastikan karena kalau menjual saham cukup relatif mudah lah ya. Cuman kan kita nggak mau ketika kita jual nggak bisa cut loss, makanya dijaga-jaga ketika sudah mau berangkat. Wah, ini kayak 6 bulan lagi berangkat, ini perputarannya gimana ya, jangan sampai udah mau berangkat 1 bulan lagi baru kita jual sahamnya. Misalnya kita lihat aja, kayaknya ini udah mulai bagus nih, 3 bulan terakhir ini kayaknya udah paling tinggi, nah gitu misalnya ya. Jadi kita sudah bisa jual kembali saham-saham yang tadi sudah diinikan. Nah, tapi kalau yang ada pilihan-pilihan yang memang nggak mau nggak sudah dijual pun dia tetap akan expired. Misalnya sukuk. Nah, itu juga sukuk kan kalau mau kurang dari 3 tahun harus dilempar di pasar sekunder. Tapi kalau sudah 3 tahun dia expired, expiry date-nya 3 tahun, dia akan kembali ke rekening kita. Artinya kalau kita sekarang bisa subscribe sukuk, berarti kita jangkain yang berangkat S3-nya nanti 3 tahun lagi gitu. Nah, karena apa? Nanti baru keluar uangnya 3 tahun lagi. Gitu, Mbak Aping. Ya, terima kasih. Oke. Nah, semoga menjawab nih Pas. Mbak siapa tadi? Oasi ya. Semoga semoga terjawab. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Madam. Ada pertanyaan menarik nih dari Kim Sofyun. Eh, dia menanya kalau saham lagi merah, terus keluar dari daftar efek syariah, boleh nggak nunggu balik modal dulu atau Ya, harus ini ya langsung saham dijual merah nih, ini atau Madam? saham gocapan ya. Kita pertama investasi saham bakal rugi atau bakal habis nggak? Jawabannya adalah rugi. Iya, mungkin ya, mungkin karena eh, harga sahamnya akan turun atau lebih kecil dari yang kita beli. Tapi kalau habis sama sekali enggak, karena harga saham itu mentok di peraturan mentoknya gocapan atau yang disebut saham merah. Ini untuk info yang lainnya ya, Mbak Aping ya, gocapan atau merah. Nah, terus gimana dong sikap kita? Mm-mm. Merah harus keluar lagi nggak cepet-cepet? Jangan. Harusnya nunggu dulu. Kalau bisa ya balik modal. Kenapa? Saham merah ini akan terkoreksi dalam waktu beda ada lihat ya, ada yang saham merah, beda mau beli, tapi aduh kok dia gocapan terus, disuspend lagi. Pas Medan baca ada masalah hukum. Tapi sekarang udah naik lagi dia. Nah, jadi ketika sudah selesai masalah terjerat ini nggak disuspend lagi, harusnya ketika dia gocap justru kita beli gitu kan. Kalau kita memang kita tahu profilnya dan sebagainya. Kenapa? Ternyata ketika Medan lihat nih berapa bulan yang lalu dia naik lagi. Nah, kan lumayan dari gocapan udah sampai dari 200. Berarti kan ada effort. Dan kita tahu sendiri juga, ini perusahaan nggak mungkin bakal gocap habis-habisan deh. Karena dia keren banget gitu kan. Itu dia bangun rumah lagi, bangun rumah lagi, bangun rumah. Kan berarti kan bener. Cuman karena terkoreksi karena keadaan mikroekonomi. Karena apa? Atau makroekonomi gitu kan. Dampak COVID, banyak jual rumahnya nggak dijual. Terus dampak ada yang menyeretnya ke badan hukum atau ke pengadilan, makanya
langsung terkoreksi gitu kan. Nah, jadi gitu Mbak Aping jawabannya. Jangan jual dulu buru-buru, perhatikan, baca lagi, dan tunggu kalau bisa ya, kalaupun harus cut loss, jangan sampai lebih dari 30%. Oke, jadi kalau bisa ditahan dulu gitu ya, Madam. Oke nih, Madam. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Aalia. Izin bertanya, Madam, pengelolaan keuangan seperti apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi resesi global di tahun 2023 nanti? Apakah investasi syariah bisa dijadikan salah satu cara untuk menghadapi Ya, fenomena tersebut ini nih, Madam? terima kasih Alia. Madam baru aja diinterview oleh wartawan ya kemarin ya. Madam menyampaikan satu untuk menghadapi resesi 2023 ini karena memang sudah diprediksi oleh IMF ada 31 negara akan dilanda resesi. Nah, Menteri Keuangan kita juga Ibu Ani jangan sepele untuk tidak mengabaikan resesi. Walaupun PDB kita sudah meningkat atau pertumbuhan ekonomi kita sudah semakin lebih baik dari bulan ke bulan di bulan tahun 2022 ini, namun karena dampak dari makro global ini mungkin kita terkena. Nah, jadi Ibu Ani juga suruh kita siap-siap. Nah, kalau ini Madam Ani ya, kalau itu Ibu Ani Menteri Keuangan, ini Madam Ani ya. Ini adalah satu, kita harus siapkan lebih banyak lagi reserve atau tabungan dana darurat yang kita jaga-jaga untuk kalau misalnya terjadi PHK ataupun yang berbisnis akan menjadi lesu lagi tahun depan. Nah, ini akan bisa digunakan dana daruratnya di masa-masa sulit. Kedua, pastinya portfolionya kita cepat pulangkan, pindahkan, transfer kembali ke syariah. Kadang-kadang ada yang syariah nih ya, terus balik lagi ke konvensional. Madam tahu nih ngintip-ngintip nih ya dari nama-namanya kayaknya kelihatan harus kembali ke syariah. Kenapa? Karena portfolio syariah insya Allah mengandung keberkahan ya dan sudah terbukti tahan terhadap resesi atau krisis. Nah, jadi begitu juga dari fluktuasi dari bunga ini juga tidak mengenai dampak atau memberikan dampak kepada portfolio syariah, insya Allah ya. Nah, kemudian yang tentunya kalau saham syariah dia terkoreksi bersama-sama ya, apa dengan saham yang lain. Ini Madam menyebutkan dengan investasi yang lain misalnya atau pinjaman lah ya, pinjaman yang bersifat KPR syariah misalnya. Nah, ini kan cukup stabil dari waktu ke waktu. Nah, yang keempat adalah banyak-banyak sedekah yang tadi Madam sampaikan, banyak-banyak sedekah supaya apa? Semakin kita banyak sedekah, semakin banyak pintu-pintu min haitsu la yahtasib ya, pintu-pintu rezeki yang Allah buka dan insya Allah akan membantu di masa-masa kita penuh kesulitan. Betul, jadi nggak perlu takut uangnya habis Nggak ada karena sedekah ceritanya, ya, Madam. orang itu miskin karena banyak sedekah, enggak. Tapi orang itu miskin karena dia sibuk banget dengan resesi ekonomi, tapi dia pelit banget. Nah, mungkin itu, gitu kan? Oke deh nih, Madam. Kita masuk ke satu pertanyaan terakhir ya, Madam, dari sobat-sobat dari Syariah nih. Masya Allah, banyak juga nih yang nanya. Ini ada pertanyaan dari Jana Tukat. Dia nanya, Kak minta sarannya dong buat kita bikin strategi portofolio Ya, di tahun ya. 2023. Untuk portfolionya pastikan tadi ya, jangan tokak. Satu adalah beda sih pasti di semua perencanaan harusnya kita tahu tujuan kita. Walaupun 2023 resesi, 2024 nggak resesi, tetap tujuan kita itu mau ngapain gitu kan, mau apa, mau ini, mau itu harus tetap diutamakan dahulu. Dan kemudian kedua adalah kita lihat itu profil kita. Nah, dari profil itu kita bisa tahu bahwa kita moderat. Kalau moderat itu portfolionya berarti ada yang di cukup resikonya sedang ya, misalnya sukuk sangat-sangat sedang dan bahkan digolongkan rendah ya, sebagian di situ. Sebagian kalau yang moderat ini aku pengen yang saham-saham yang cukup bisa terkendali. Nah, saham-saham misalnya yang biasanya blue chip ya, nah itu bisa ditaruh di situ gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari portfolio ini semuanya harus diversifikasi.
Jadi jangan aku punya uang 1 miliar nih madam untuk tahun 2023. Bagusnya aku masukin ke saham-saham blue chip itu aja semuanya enggak? Jangan. Ya. Tapi dibagi sesuai dengan tujuan keuangan dan profil kita serta apa didiversifikasi dan mengenal dan satu juga niatnya adalah mengenal produk-produk syariah yang tempat yang lain juga gitu kan. Aku belum tahu tuh madam sukuk itu apaan sih madam. Nah ini keren banget. Kenapa? Satu dia safe, kedua dia kita juga membantu pembangunan di Indonesia, ketiga dia bisa jangka menengah, nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu kan, bisa kembali lagi uangnya segera. Oke deh nih Madam. Karena keterbatasan waktu juga nih Madam, jadi kita harus menyudahkan nih sesi tanya jawabnya. Mungkin nanti untuk Sobat Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman semua nih yang pertanyaannya tidak terjawab, mungkin bisa langsung nih follow Instagramnya Madam dan juga Instagramnya Sakina Finance ya Madam ya. Jadi nanti boleh deh langsung melintir, langsung aja nih mampir ke Instagramnya Madam dan juga Sakina Finance nih Madam. Oke nih Madam, karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri live sore hari ini di sini. Jadi Abi mau ucapin terima kasih banyak nih Madam udah menyempatkan waktunya untuk live bareng bersama Pasar Modal Syariah di sore hari ini dan sudah berbagi banyak apa ya, ilmu yang insightful ke Sobat Pasar Modal Syariah, ke Aping dan juga ke teman-teman yang lain nih. Semoga ilmu yang sudah Madam share ke Sobat Pasar Modal Syariah bisa jadi ladang pahala jariah untuk Madam dan juga kita semua ya Madam. Amin. Oke deh kalau gitu, mungkin nih mungkin sebelum penutupan dari Madam ada closing statement gak nih Madam untuk Sobat Pasar Modal Syariah? Juga jangan hanya menjadi investor tapi juga menjadi edukator. Bisa nggak nih kita ikutan kuliah atau kursus-kursus mengenai pasar modal syariah? Kuliah di mana tuh, Madam? Untuk pasar modal syariah banyak ya. Ada di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah, ada di kampus-kampus yang menawarkan program ekonomi dan keuangan syariah di UIN atau di di kampus-kampus yang ada di sekitar kita. Kita tanya aja tuh. Karena kita mau, nggak mau, aku jauh banget kalau misalnya ke sana. Ada di dekat kita. Karena sudah ada 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia, Mbak Aping. Kedua, kursusnya apa sih Madam? Ada kursus-kursus pasar modal syariah. Nah coba di browsing, ada di Teach Me ya, ada beberapa juga yang memberikan kursus-kursus di LPPM, Lembaga Penelitian Pemberdayaan Masyarakat, di kampus-kampus itu juga ada. Supaya apa? Kita bisa bukan hanya investasi, tetapi juga kita mengajak orang lain untuk investasi. Gitu tuh Mbak Aping. Oke? Dan nanti diundang oleh Mbak Aping untuk bicara di pasar modal syariah. Oke deh, siap. Nah, itu dicatat ya tuh Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Oke deh, kalau gitu nih Madam, kita harus mengakhiri live-nya di sini nih. Salam untuk keluarga di rumah ya Madam. Semoga sehat semuanya, stay safe, stay healthy, dan jangan bosan-bosan nih Madam kalau diajak kolaborasi sama Pasar Modal Syariah. Terima kasih semuanya. Oke. Sama-sama Madam. Oke kalau gitu aku izin untuk live ya Madam. Assalamualaikum. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah nonton live sore hari ini. Dan untuk Sobat yang baru bergabung, gak usah khawatir karena nanti Sobat Pasar Modal Syariah semua bisa nonton nih replaynya di Instagramnya Pasar Modal Syariah. Dan jangan lupa juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang mau belajar investasi dan gak mau terjebak dengan investasi bodong, kalian bisa langsung cek ke website Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Oke deh, kalau gitu aku Aping, izin pamit. Sampai ketemu di live selanjutnya bersama narasumber lainnya yang tentunya sangat-sangat hebat. Oke deh kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy semuanya.